Tapi jawab dengan jujur. Adanya mau Delta apa namanya, mau Omikron apa namanya itu, selain COVID-19 itu berarti nama-nama yang terbaru, varian baru ya? Betul, betul. Mau nanya, itu diciptakan atau memang ada apa adanya atau bagaimana, Bu? Ibu Dewi Lestari ya? Ya. Wah. Jadi ngobrol santai tapi bisa mengedukasi, itu tujuan Harusnya kalau bicara itu harus bisa mengedukasi. Iya dong. Baik Bu Dewi, selamat malam. Selamat malam Mas. Selamat datang di studio Bincang Kito. Iya. Terima kasih sudah diundang. Iya. YouTube-nya Tren Masa Kini yang tentunya bagaimana menciptakan edukasi dan bisa memberikan edukasi buat masyarakat luas, khususnya di Provinsi Jambi ya. Di masa pandemi ya. Di masa pandemi. Pemirsa, hari ini saya selaku ownernya Bincang Kito ya, mengundang seorang dokter ya, dan juga sekaligus beliau ini bertugas di bukan gugus tugas ya, apa namanya? Saya di Rumah Sakit Raden Matahir. Di Rumah Sakit Raden Matahir, kalau nggak salah Ibu ini direktur bidang. Saya wakil direktur pelayanan. Nah, cuman di dalam komponen gugus tugas sekarang apa? Bukan? Satgas. Sekarang Satgas ya, namanya kemarin ya. Kan awal-awal tuh gugus tugas ya, kemudian ada perubahan di 2021 menjadi Satgas. Menjadi Satgas. Di bidang info dan data katanya. Oh iya, saya masuk sebagai anggota di bagian info dan data. Hari ini mau kita korek-korek ini tentang apa namanya ini perkembangan pastinya ya COVID-19. Dan juga ada varian baru namanya Omikron yang mungkin masyarakat luas ini, Jambi khususnya Bu Dewi, masih banyak belum tahu sebenarnya, jujur. Kami sudah survei, kadang-kadang menganggap sepele juga. Dan apa itu Omikron, datang lagi ini, kemarin udah COVID-19, ini datang lagi nih yang baru, emaknya katanya Omikron, besok lagi Tantekron, tahap apa sampai ke Politron. Banyak sekali apa namanya itu varian-variannya yang sudah dibuat meme jadi masyarakat gitu. Betul. Ini kan luar biasa ini Bu Dewi. Berarti sebenarnya apa namanya COVID tuh cukup menghibur loh. Cukup menghibur sebenarnya. Iya, cukup menghibur ya. Jadi baik Bu Dewi, pingin tahu aja Bu Dewi sejauh ini kan pasca ya kita dari COVID-19 ya. Kita masih dalam pandemik ya, status pandemik belum dicabut ya oleh pemerintah untuk status pandemik dari 2020 ya. Jadi ini udah anniversary ya. Iya. Hampir Maret kan? Hampir Maret. Ulang tahun ya. Oh iya, ulang tahun. Kita masuki tidak terasa memasuki tahun ketiga ya. Tahun ketiga jatuhnya. Ya, kita menghadapi pandemik. Sejauh ini perkembangan secara signifikan lah ya. Tentu kan para medis, dokter semuanya ya, baik pelayan masyarakat, pelayan rumah sakit sudah berjuang ya. Ini luar biasa ini. Terima kasih buat para medis juga ya. Tentu kan Ibu selaku apa namanya tadi itu apalagi bidang info dan data di Satgasnya apa nama COVID juga penyebutannya ya, Satgasnya COVID juga ya. Tentu mengetahui mungkin tidak banyaknya tetapi mengetahui tentang perkembangan dan bagaimana tingkat penurunan COVID itu sendiri di tahun ketiga. Ya. Sebenarnya patut kita syukuri ya, Mas ya. Alhamdulillah untuk gelombang ketiga ini melihat dari kurva kita sudah tidak terlalu yang terjadi lonjakan seperti tahun lalu ya. Artinya mungkin kita sudah mulai memang bisa beriringan ya, sudah bisa bersahabat ya. Bersahabat dengan virus. 2 tahun kita melewati COVID itu dengan masa yang cukup berat ya. Karena 2 tahun lalu kita betul-betul seperti diserang ya, katanya kan diserang oleh apa? Negara api. Negara api ya. Jadi mungkin kita juga saat itu tidak siap. Kemudian untuk tingkat kesadaran masyarakat kita juga belum sebesar sekarang ya untuk care terhadap kesehatan diri, kemudian keluarga dan
lingkungan ya. Betul, betul. Jadi kita sempat keteteran keteteran untuk menghadapi COVID ini dengan kelangkaan ya semua, saya rasa satu negara ya, bukan dan di dunia ya, semua belahan saat itu tidak hanya Jambi. Betul. Tapi saya melihat untuk di 2022 ini, alhamdulillah kita lebih siap. Lebih siap. Iya, lebih siap. Kita sudah belajar banyak dari 2 tahun yang lalu kita menghadapi pandemik. Jadi memang hal-hal yang kita tidak bisa tangani di dua tahun yang lalu itu kita prepare untuk di tahun ini dengan lebih baik dan lebih siap. Iya, walaupun kita tidak pungkiri ya, COVID ini kan virus. Dia akan bermutasi dalam bentuk yang baru dan bermacam-macam ya, karena kita sudah fase fase akhir yang akan berujung ya di herd immunity ya. Kita alhamdulillah kita persoalan masalah kelangkaan masker apa kan kita sudah belajar nih ya, sekarang sudah lewat. Kemudian nakes nih berguguran, alhamdulillah ya, itu masa itu sudah kita lewati. Kemudian kasus kematian yang tinggi juga alhamdulillah sudah kita lewati. Jadi kita banyak banget belajar di 2 tahun lalu itu untuk kesiapan di tahun ini menghadapi gelombang ketiga ya. Iya, betul. Dan masyarakat juga sudah mulai lebih percaya diri. Kalau saya melihatnya percaya diri ya. Percaya diri untuk menghadapi bahwa kita nggak kalah nih sama COVID nih. Gitu loh, kita lebih kuat gitu dengan berbagai cara ragam ya menghadapi. Ada yang ya orang stres luar biasa ya. Artinya bukan berarti soal sepele menganggap itu, cuman karena percaya diri mungkin barangkali ya. Sudah, karena vaksin sudah gitu ya. Mungkin jadi itu gini, mindsetnya kalau kemarin ya. itu kan ekonomi terpuruk ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena dampaknya sangat luas kan. Nah, jadi di tahun ini mulai bangkit. Kayaknya tahun kebangkitan yang dengan kekuatan yang lebih full daripada 2 tahun yang lalu. Iya. Kita juga medis dan pemerintah tentunya lebih siap lagi kan. Artinya kita kemarin perang tuh mungkin senjata kita lebih kalah banyak dari pasukan COVID ya. Tapi mudah-mudahan kita lebih semuanya nih holistik ya. Mulai dari SDM, nakes kita, kemudian dari kesiapan rumah sakit, dari tentunya yang paling utama nih kesadaran dari masyarakat untuk tetap prokes ya. Untuk tetap prokes, kemudian semangat yang lebih lagi. Kan itu yang paling penting, yang bisa menaikkan imun. Nah, jadi hal-hal itu, faktor-faktor itu yang membuat nampaknya kita insya Allah kita bisa lebih menghadapi ini semua dengan lebih santai, dengan berdamai, tapi tetap waspada. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Kita juga nggak boleh sombong kan. Tapi kita patut berbangga, bersyukur bahwa di tahun ini kita lebih siap, itu aja. Jadi Bu Dewi, kemarin kan tidak salah Omikron itu muncul di awal bulan ya namanya. Di akhir tahun ya. Di akhir tahun tepatnya. Varian awalnya kan dari mutasi yang sempat heboh itu yang katanya dari luar ya, varian baru kan Delta. Ya, tapi kemudian muncul Omikron. Delta kemudian mungkin bermutasi lagi nih dalam bentuk baru menjadi Omikron. Kemudian ada lagi Delta Mikron kan. Ada lagi sekarang terbaru Delta Mikron. Enggak, sebelumnya ya Delta, kemudian ke Omikron, kemudian ada juga kombinasi Delta Mikron kan gitu. Artinya kan saat ini sebenarnya yang kita hadapi masih COVID. Sebenarnya masih COVID. Kita ini masih COVID-19 ya, cuman varian baru dari COVID tadi gitu. Itu yang bermutasi dalam bentuk baru, dan mungkin yang Omikron ini lebih masif ya. Tapi jujur ini Bu, sedikit. Ibu kan dokter nih. Ini kan boleh kan pemirsa ya? Agak menyimpang sedikit pertanyaannya. Boleh. Ya kan, tetapi memang kalaupun itu memang, tapi jawab dengan jujur. Adanya mau Delta apa namanya, mau Omikron apa namanya itu, selain COVID-19 itu berarti nama-nama yang terbaru, varian baru ya. Betul.
mau nanya, itu diciptakan atau memang ada apa adanya atau bagaimana, Bu? Jadi gini, kalau menurut ilmu pengetahuan ya, Ya. yang namanya ini yang saya tahu nih, ini pengetahuan Ini Bu saya selaku nih. dokter ini, Ya, apakah jadi gini. diciptakan atau memang ada apa adanya itu memang sebuah virus, kita kan nggak tahu. Tercipta kali ya. Tercipta kali ya. Beda loh, diciptakan, ada atau tercipta tuh beda. Jadi, Iya, iya. jadi saya tidak bisa menyebut. Kita kan dulu awal-awal di Jambi ini kan, saya masih 2020 ya awal ya. Iya. Itu ingat nggak? Kita heboh dengan yang guru dari salah satu sekolah yang Wuhan itu. Ya Wuhan, dari Nah, Wuhan waktu dulu. padahal baru satu nih, baru dua. Iya. Dan menariknya saat baru satu ya waktu itu ya, satu kita heboh luar biasa ya. Masih dua nih, naik 10, naik angka-angka. Di Wuhan, ya. Kok semakin ribuan malah semakin orang biasa aja ya, tidak seheboh waktu awal-awal Iya. gitu loh. Jadi kalau saya melihat ya, bukan masalah ini diciptakan nggak sih, ini rekayasa nggak, saya nggak bisa jawab. Karena tidak kapasitas saya di situ kan. Saya kan tenaga medis, saya orang medis. Jadi saya berpikirnya adalah, oh ini adalah suatu virus. Jadi virus itu akan terus bermutasi dalam bentuk yang baru. Ya kan? Nah, saat kita sudah kena virus, misalnya COVID-19 nih, varian ini kemudian muncul yang baru. Nanti menyerangnya ya daya tahan kita masih bisa nggak nih dengan virus yang baru ini? Tentunya kan dia bermutasi, namanya bermutasi itu kan berubah. Dia berubah bentuk, berubah, ya itu muncul varian-variannya itu. Varian-varian. Karena kan ada varian itu kan perubahan itu bentuk, ya dia bermutasi lah, berubah dalam bentuk yang lain supaya mungkin kita udah, ya ibaratnya pasukan ini udah bisa nyerang nih, ini udah kebal nih kita nih dengan COVID yang ini, dia bermutasi lagi menjadi bentuk yang lain gitu kan, yang ya tergantung lagi nanti daya tahan kita sanggup nggak untuk yang varian baru ini kan gitu. Gitu ya. Tapi mau tanya lagi, para apa namanya itu bahaya mana ini? COVID-19 atau Omicron jenisnya ini, jenis varian ini? Kalau bahaya ngelihat ininya ya, nampaknya kalau Omicron ini, kalau dari gejala yang saya temui ya, itu lebih ringan sih ya, kebanyakan Omicron ya. lebih ringan. Ya memang flu, batuk, tenggorokan kering gitu kan. Beberapa temen yang positif ya, saya yang reaktif yang saya reaktif yang ditemui yang ya. saya Rawat, tanya gitu, ya. saya ada juga dirawat. Gejalanya masih ringan sih. Cuma memang lebih masif, nampaknya lebih menyebarnya lebih cepat gitu ya, lebih ya. Jadi misalnya kemarin teman saya reaktif dari Jakarta, ya terus dia kan masih belum bergejala banget nih, terus flu di rumah, kan tinggal dengan keluarga, ya nggak lama udah semua. Kena. Kan dia ada 3 rumah di sekitarnya gitu Kena. kan, ya udah kena semua gitu. Tapi mereka ya udah enjoy, jadi artinya ya udah Allah ngasih istirahat gitu. Jadi sudah tidak yang, aduh panik nih, stigma masyarakat, COVID di Jawa kan nggak lagi. COVID ya, yang varian mana yang kena? Itu dia. Aku Delta loh dulu. Yang 19 atau yang Delta atau Omicron Iya, gitu yang mana nih kenanya, kan gitu. Artinya, ya saya alhamdulillah ya, bukan saya sombong atau takabur, alhamdulillah sampai saat ini, beberapa kali swab saya masih, ya kemarin suami juga saya kena, anak saya juga kena, ya, di tahun 2021. Dan sekarang saya melihat masyarakat itu yang positif tuh tidak seperti dulu reaksinya. Sudah lebih mungkin gini ya sudahlah diterima saja gitu loh. Ya anggap aja kita disuruh istirahat, kemudian tubuh kita kebetulan lagi drop. Yang penting tetap sih yang ada komorbid kan, ya kepanikan itu kan akan menurunkan imun ya. Betul. Imun itu kan akan lemah semuanya kan. Iya. Nah orang Indonesia itu kan maaf. Kita ini kan cenderung kalau lagi sehat, kita tuh kan nggak ada kesadaran, check up nih, ada yang sakit nggak ya? Kita kan tidak akan pernah mendatangi rumah sakit kalau belum sakit. Betul kebanyakan kan? itu. Ya, nanti ternyata sebenarnya tubuh kita tuh udah ada yang sakit loh gitu, yang tanpa kita sadari gitu loh. Nah, begitu virus ini masuk, imun lemah, ya mungkin muncul penyakit kita itu yang sebelumnya sudah ada yang tidak terdeteksi gitu. Nah, berbeda dengan ketika kita
ya sebelum sakit kita udah cek dulu kan. Betul. Cek, misalnya kalau di luar negeri saya punya teman, jadi setiap tahun itu setelah umur 40 tahun wajib, contohnya untuk perempuan wajib pap smear setiap tahun. Karena apa? Ya mencegah kemungkinan menderita kanker ya. Jadi udah duluan diprotek nih. Kalau kita kadang-kadang kan satu rasa takut. Rasa takut. Ya. Jadi kita cenderung yang tidak menerima. Mending nggak tahu deh daripada tahu. Kebanyakan gitu memang. Ya kan. Nah begitu kita cek, jebret, nggak taunya udah stadium akhir. Komplikasi ya apa bahasanya? Udah komplikasi kemana-mana. Iya kalau kanker kan ada stadium 1, 2, 3, 4 nih. Tahu-tahu udah terminal, udah nggak bisa diapa-apain. Kita kita nggak ada gejala kok, nggak sakit kok. Kadang ada sakit pun, ya contohnya keluarga sendiri ya. Iya sakit tapi hilang timbul 3 tahun dibiarin. Nggak taunya kan ada sesuatu gitu. Nah jadi sih untuk menghadapi ini sih sebenarnya adanya pandemi ini mengingatkan kita untuk lebih care loh sama diri kita. Kita jadi waspada, sedikit agak nggak enak kan kita langsung ini kan, takut sama COVID. Sebenarnya kita harusnya tanpa COVID juga kita tetap jaga gitu. Iya, gitu. Luar biasa ini. Itu dia pemirsa, ini Bu Dewi Lestari ya, membuka info, karena bidangnya memang info dan data. Nanti kita tanya data ya, cuman sebelum ke arah data, infonya dulu dikorek-korek kan. Jadi dikepoin dulu. Artinya masyarakat Jambi sebenarnya betul kata Ibu Dewi. Bukan berarti hari ini ketakutan masyarakat lagi, tidak. Tapi karena tingkat kepercayaan diri terhadap masyarakat itu sehingga bukan berarti nganggap masa bodoh ya, tapi sudah acuh gitu, enjoy menghadapinya. Sudah bersahabat. Acuh tidak. Karena saya lihat tingkat kepatuhan memakai masker masih. Maksudnya kita di mana-mana orang tetap masker loh gitu loh. Kemudian prokes masih ya. Kita acara juga tetap prokes. Kemudian ya orang sudah mulai terbiasa dengan prokes. Dulu kan ini minta ampun ya, suruh pakai masker. Kalau sekarang ya anak saya aja gitu kan, dulu kan mau ini sekarang masker gitu ya. Betul. Jadi ada yang kurang sebenarnya. Jadi sekarang itu seperti atribut yang wajib ya. Kayaknya ya. Ya, jadi udah tidak perlu kita susah payah. Yang kita ingatkan adalah bahwa jika terjadi badan mulai nggak enak, mungkin kita aktivitas tinggi, terlalu lelah, ya akhirnya orang akan bisa mendeteksi dirinya sendiri sih kalau menurut saya. Karena kalau untuk prokes, ya alhamdulillah ya kita udah bagus lah masyarakat kita tingkat kesadarannya. Iya. Cuma ya tetap kadang ada lupa, ya kita tidak boleh euforia juga. Jadi kita tidak tetap intinya enjoy tapi tetap waspada. Artinya tahun ini bisa lebaran nggak tuh? Insya Allah puasa atau lebaran gitu? Insya Allah lah. Tetap kan? Puasa tetap kalau itu wajib. Tapi lebaran yang jadi masalah kan? Mudik. saya di Jambi jadi saya tidak mudik. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kalau ini bisa terlewati kan. Kalau Jambi ya, ini saya bicara Jambi. Saya ukurannya adalah rumah sakit Rumah Sakit Raden Matahir. Saya melihat, harusnya Mas tanya dong. Apa tuh? Matahir gimana? Pokoknya Ibu cerita dulu. Saya diem aja dulu. Saya kan maunya ditanya. Iya, nggak apa-apa. Coba Ibu cerita, saya suka dengerin dulu. Gitu, jadi Rumah Sakit Raden Matahir itu adalah rumah sakit rujukan tingkat provinsi ya. Iya. Seperti yang diketahui pada saat 2 tahun yang lalu menjadi tempat yang paling favorit ya. Artinya semua masuk ke Raden Matahir ya. Yeah. Nah, sekarang untuk di 2022 kita sempat santai kan di pertengahan sampai akhir. Ternyata hal yang kita pikirkan bahwa ini akan terjadi lonjakan nih. Alhamdulillah tidak seperti yang angka nih tidak gitu maksudnya dulu ya gitu. Nah, kemudian di 2022 ini kalau saya lihat mulai dari akhir tahun ya, kita amati kan kita tetap prepare nih. Kalau lonjakan gimana kan kita tidak boleh abai ya, karena kita sarana kesehatan yang harus siap. Ya masyarakat kan nggak mau tahu ini Matahir siap apa enggak. Begitu
masyarakat sakit di Provinsi Jambi ya datang ke Matahari harus kita layani, kita terima kan gitu. Jadi kita tetap melakukan persiapan ya. Terjadi lonjakan atau tidak, rumah sakit tidak peduli itu gitu. Artinya apa ya, kita tetap harus siap. Artinya Kita tetap siapnya dengan kemungkinan terburuk. terburuk. Ya, kita pikirkan adalah kalau lonjakan nih. Kalau nggak lonjakan ya alhamdulillah kita udah prepare kok. Jadi begitu yang kita pikirkan adalah bagaimana jika gelombang ketiga ini datang dan Mendadak begitu ya. Kita udah bayangkan nih situasi seperti dulu. Jadi nampaknya juga dari pemerintah provinsi, pemerintah kota kita saling berkoordinasi terus ya. Bagaimana sih kita belajar dari 2 tahun yang lalu? Jangan sampai banyak masyarakat yang tidak terlayani oleh fasilitas kesehatan. Akhirnya kita ada rapat koordinasi ya dengan seluruh rumah sakit di provinsi. Awalnya dengan Pak Gubernur dulu, kemudian turun ke wali kota Nah, kemudian rumah sakit yang ada di provinsi semua rumah sakit swasta juga. Jadi kayaknya kita lebih kompak. Lebih kompak ya. Iya, untuk Tapi ngomong-ngomong jumlah yang sudah masuk saat ini dari awal bulan ya, kita awal tahun. Akhir tahun kali ya. Akhir tahun mulainya ya. Iya. Sampai sekarang udah berapa ada pasiennya berapa? Saya cerita nih ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kan hal yang sebenarnya patut disyukuri ya. Yang tidak kita duga gitu ya. Kalau bahasa saya, wah ini Matair nggak ada peminat nih. nggak gitu. Bukan nggak apa-apa. Arti tanda kutipnya gini, karena kita kan memang harus kayak gitu. Tapi nggak boleh multitafsir ya. Nggak boleh multitafsir. Jadi gini. Praduga kan boleh. Praduga tuh harus tidak bersalah. Jadi gini. Rumah sakit Raden Matahir adalah rumah sakit rujukan di Provinsi Jambi yang tidak boleh menolak pasien yang dikirim dari kabupaten manapun. Provinsi, yang provinsi ada, kan, 11 kabupaten, 10 kabupaten, 11 kota ya. Nah kalau kota kita kan punya Manaf ya. Nah jadi waktu akhir tahun itu kan sempet nih kita udah pokoknya kita udah siap. Ya, Matair kan memang tahun lalu juga kita ada isoter juga di LPMP, kemudian kita siapkan sampai ruang VIP, beberapa ruangan kita alihkan jadi COVID, tapi kemudian karena terjadi penurunan, kita kasihan juga lah dengan pasien-pasien non-COVID yang harus ditunda operasinya karena situasi COVID. Akhirnya kita fungsikan kembali ruang-ruang yang non-COVID dipakai untuk COVID, kita balikan lagi, gitu kan. Tapi tetap nih, ini kita jangan sampai nih kita nggak ada lonjakan nih, nggak begitu. Kita pola pikirnya adalah kita tetap waspada. Tetap waspada ya. Nah kemudian di akhir tahun itu saya masih cek ya, kita waktu itu 18 tempat tidur di Geraha Utama ya, yang gedung baru itu. Kemudian kita tetap 8 ICU. 8 ICU COVID karena tidak semua rumah sakit ya yang menyediakan ICU COVID, tetap Matahir. Betul. Ya. Kemudian ada 2 di NICU untuk anak ya, untuk perawatan khusus COVID. Jadi kita sedia 18 untuk pasien yang COVID ya. Maksudnya bukan yang perawatan yang butuh ventilator atau khusus yang di ICU ya. Jadi dari 18 tempat tidur, 8 ICU, kemudian ada 2 di NICU itu saat itu terisi bertahan nih sampai awal Januari itu 1 cuma. Desember itu 1. Kemudian saya cek lagi gitu kan, naik 5. Di Januari atau apa? Mulai di awal-awal Januari itu. Awal Januari naik 5. Iya. Terus waktu saya rapat koordinasi ya dengan rumah sakit tuh bagaimana kita menghadapi ini semua, kita harus kompak nih semua rumah sakit. Itu pasien di Matahir 11. Artinya, bertambah lagi dari 5 artinya saya ngelihatnya 5 gitu ya dalam jangka waktu seminggu kan saya pantau terus setiap hari. Berapa sih peningkatannya, ini signifikan nggak gitu? Saya cek ke kota. Kota waktu itu malah banyak ya merawat kita sekitar 5 kalau nggak salah 5-6 pasien di kota tuh udah 19. Ya kita mikir nih, waduh ini kota udah 19 nih, kita siap-siap nih. Nah terus sampai di Februari awal ya mulai tuh
mulailah 24 gitu, 28 sampai akhirnya saya melihat puncak tertinggi ya, pasien kita itu 34 di hari Sabtu ya. Hari Sabtu Di ya. hari Sabtu tuh 34 saya cek. Di ICU-nya ada, ICU kita terisi 6. Kemudian di NICU ada 1 waktu itu. Sisanya ya di ruang rawat COVID biasa. Iya, Kemudian hari ini, alhamdulillah hari ini turun di 28. Wah. 28 pasien, 24 di rawatan biasa. Kemudian di ICU itu 3, di NICU anak-anak 1. Anak-anak ya, 1. jadi totalnya 28. Dan yang masuk itu memang betul-betul pasien dengan gejala sedang berat ya. Berat itu kan di ICU, maksudnya ringan, sedang, berat. Nah, untuk Matahari itu karena kita rumah sakit rujukan provinsi, tentunya kita pasien itu yang masuk ke kita sudah tidak bisa ditangani di tipe-tipe rumah sakit di bawah kita ya. Yang masuk itu yang 28 itu dari mana aja? Dari rujukan ada, dari kota ya. Kemarin kan sempat saya waktu rapat itu kan ada para camat juga hadir ya. Jadi waktu itu yang ke Matahari itu bukan dari ke Matahari sih, yang positif ya. Nah itu kebanyakan dari Pak Camat kan dari Danau Sipin ya, sama sekitar apa sih Pematang Sulur ya. Pematang Sulur. Iya, kemudian ada juga dari luar kota ya, dari Bali kalau nggak salah. Dari Bali. Dari Bali mungkin lagi perjalanan mampir terus mau swab ternyata positif gitu. Wah, tapi luar biasa penurunannya Ya, hingga 28. Sementara kita tuh menyediakan 100 tempat tidur ya untuk Matahari. Kita siapkan 100 tempat tidur, alhamdulillah jangan sampai lah terisi sampai lebih dari kalau 100 tempat tidur sekarang terisi 28 kan artinya kita alhamdulillah sekali ya. Iya. Di Jakarta sementara sampai begitu kan, di Jawa Barat begitu kan gitu. Nah, artinya di Jambi ya bisa jadi Rumah Sakit Raden Matahari itu kan menangani pasien yang tidak bisa ditangani oleh rumah sakit yang tipe-tipe di bawahnya ya, tipe C, tipe D gitu, puskesmas gitu kan berjenjang nih kita. Jadi sedikitnya pasien yang, pasien yang datang ke Rumah Sakit Raden Matahari itu bisa jadi adalah pasien yang memang betul-betul dengan gejala sedang dan berat. Jadi yang ringan-ringan mungkin isoman, karena ada beberapa juga yang kita pulangkan ya, isoman, kemudian kemarin sih kita diskusi ya dengan istirahat, sholat, makan gitu ya. Itu isoma Bang. Ini isolasi mandiri. Isomannya. Nah, jadi kemarin itu juga kita waktu sharing ya, diskusi dengan Pak Wali Kota itu, kita memberi edukasi kepada masyarakat jangan panik. Jadi kalau gejalanya ringan, ya kita pilih isoman. Nah, kemudian kan heboh yang titian teras ya. Karena kan kita masih PTM nih. Ya PTM kan. Kemudian titian teras kan sampai ratusan ya. Ratusan, kemudian yang ada juga sih yang dibawa ke Matahari ya. Tapi karena di sana sudah tidak bisa ya. Mungkin kan mereka kan di isolasi di sana ya gitu lah. Oh, langsung isolasi di titian teras kan. Aja langsung ya. Iya, tapi tidak yang berat, mungkin yang sedang berat baru dikirim. Iya, ke Matahari. Tapi saya lihat masih ya tertinggi itu di 34 pasien kita ya. 34, 36 rasanya nggak sampai 40 yang deh. Di Matahari. Bukan di Matahari, kalau di Titian kan 100-an lebih kan. Ya. Naik. Tapi kan rata-rata gejalanya mungkin ringan. Jadi saya berpikir bahwa Omikron ini memang masif nih. Tapi gejalanya mungkin tidak seperti varian yang dulu, yang awal-awal. COVID-19 ya. Ya, sekarang masyarakat juga sudah pada vaksin, sudah ada yang sampai booster ya. Nah, kemudian ini juga nakes kita juga tetap beresiko loh. Tapi kan kita nggak tahu nih tertularnya dari mana. Ya kan? Nah, hanya saja saya untuk nakes ini kami dari manajemen juga sepakat untuk men-tracking ya. Jadi kita kemarin 100 nakes kita periksa. Kita periksa, kita cek ya. Karena kita tidak mau nakes kita kemudian yang merawat pasien ini menjadi agen penular ya. Ya, jadi kita harus sehat dulu nih sebelum merawat pasien yang sakit kan. Karena pasien sakit kan kalau kita sehat terus kita kena kan artinya
tidak dampaknya tuh kan tidak seperti orang sakit, udah sakit terus kena virus kan makin kan berat. Betul. Nah, jadi kemarin itu memang ada beberapa nakes kita yang ditemukan terkonfirmasi gitu. Tapi ini karena kita jangan sampai ini nih kena ke pasien. Kita sih intinya itu. Kalau nakes sih rasanya hampir 80% kemarin Matahir kan udah positif ya. Betul. Jadi artinya tidak yang waduh ini aku gini kan udah biasa, udah bisa sama dengan kita semua udah merespon itu sudah lebih baik. Nah, jadi ya terpaksa kami pelayanan untuk bangsal bedah, kemudian untuk ruang operasi kami tutup sementara. Untuk yang tanpa gejala karena memang lebih banyak yang tidak bergejala ya. Itu istirahat 5 hari. Baik, ya, luar gitu. biasa ini Bu. Tapi tetap loh, 100 tempat tidurnya tetap. Nanti diadakan, akan dibuka. Ya berharapnya sih nanti, ya hari ini 12 sih yang kita temukan ya. Nakes kita 12 orang, ada non-nakes juga. Non-nakes tuh, ya tenaga administrasi, security itu kan non-nakes tuh. Yang nakes tuh perawat, dokter gitu. Tapi ya dulu juga dokter kita juga banyak ya, perawat kita banyak kena. Tapi untuk saat ini ya karena gejalanya ringan ya, jadi tidak seheboh, sepanik dulu rasanya. Dan masyarakat juga yang mungkin sudah ngerasa nih, apalagi sudah kena sekali, terus kan ada kemungkinan kalau varian baru kena lagi. Karena kekebalan tubuhnya kan untuk yang lama. Untuk yang pendatang baru kan belum terbentuk nih gitu kan. Jadi saya rasa nih, masyarakat itu juga banyak yang sadar untuk mengisomankan dirinya sendiri begitu ketika ada bergejala. Ya, betul sekali. Iya, jadi masyarakat tuh sudah mulai lebih care lagi ke dirinya. Jadi kalau misalnya, wah kayaknya flu nih, kan habis perjalanan, badan nggak enak, kayaknya mereka istirahat sendiri deh. Istirahat sendiri. Iya, istirahat, kemudian tidak panik kan, pada minum obat, vitamin kan, wah macam-macam upaya ya. Nah terus akhirnya membuat gejala itu menjadi ringan. Benar sekali. Dan menghilang, ya kan. Jadi rumah sakit itu ya jangan sampai lah masuk rumah sakit. Udah deh, isoman bisa kok. Sudah, yang penting banyak makan, tidur cukup, istirahat kan gitu. Aktivitas dikurangi, ya udah. Yang penting begitu ya ketahuannya kan kita tidak bisa memaksa orang untuk PCR atau antigen ya. Misalnya tiba-tiba Mas antigen lu, kan enggak kan? Kecuali mau terbang. itu dipaksa kan, harus kan. Nah, jadi saya ngelihatnya sih di situ. Kenapa terus rumah sakit itu tidak sepenuh yang lalu? Artinya secara signifikan rumah sakit Raden Matahir luar biasa dalam hal tindakan pencegahan COVID-19 semua, dan mungkin atau penyakit-penyakit lainnya ya. Ya kalau penyakit tetap harus kita layani. Cuma mungkin lebih siap ya. Kami lebih siap daripada tahun yang lalu karena kita belajar. Kemudian saya lihat kita lebih kompak. Ya kalau dulu kan penuh nih gitu. Jadi ada rumah sakit. Jadi Pak Wali juga kemarin menghimbau nih. Iya, apa himbauannya? Jadi himbauannya baru keluar nih edarannya dari Kepala Dinas Kesehatan Kota. Baru saya terima 2 hari yang lalu. Kita sepakat berdasarkan Kemenkes juga kan 59% ya ketersediaan tempat tidur untuk COVID ya. Rumah sakit. Jadi kalau sudah mencapai 59%, kita alihkan ke rumah sakit yang lain. Oh gitu. Jadi rata gitu. Jadi alhamdulillah sih kemarin seluruh rumah sakit bersepakat. Akhirnya tadinya sih Pak Wali mintanya 65 gitu kan. Coba kita bisa nggak? Tapi terakhir sepakat ya udah di angka 60. Jadi rumah sakit Raden Matahir untuk mencapai angka 60 itu kan belum nih sekarang. Jadi kami belum merujuk atau belum mengalihkan pasien ke rumah sakit lain gitu. Jadi semua rumah sakit di Jambi sudah siap semua. Sudah siap semua. Iya. Ya alhamdulillah seandainya kesiapsiagaan kita itu membuat COVID tidak maju terus. Betul. Nah, itu pemirsa, makin siap rumah sakit, diri kita juga harus siap. Iya, dan alhamdulillah siap mental, siap percaya diri gitu ya. Iya, jadi sekarang kita bersyukurnya adalah semua rumah sakit belajar dari yang dulu ya. Ternyata kita itu harus bersatu ya. Iya, melawan tali itu. Rapi ya tali sepatu ya. Boleh juga ini. Kita harus bersatu. Jadi rumah sakit itu sudah berkomitmen. Iya. Kalau dulu kan ada rasa yang
kita sibuk banget loh dengan COVID. Kok yang tetangga nih nyantai nih gitu. Sekarang nggak mau Pak Wali. Pak Gubernur juga Pak Gubernur diturunkan ke Pak Wali baru ke kita ya. Itu bahwa semua sama loh ini. Ini semua harus berjibaku nih, semua harus siap dan semua harus tidak boleh menolak nih. Kalau rumah sakit Matahir udah 60% COVID-nya, terus ternyata rumah sakit tetangga ini masih 40 terisi, boleh dong 20 diisi full. Lu penuh lagi, boleh dong. Jadi artinya ya semua sama, kita bersatu nih. Jadi gitu, diharapkan dengan adanya kesepakatan ini yang boleh dibilang diikrarkan ya. Harusnya ya. dengan ada keputusan juga kan bahwa kita akan bersatu padu kompak, tidak ada lagi yang saling tolak menolak ya. Kadang kan ini rumah sakit ini nolak, ini rumah sakit ini nolak, nggak ada. Jadi kalau instruksi dari Pak Wali Kota kemarin, ya kita harus komitmen nih dengan ini dan tujuannya adalah satu sih, tidak boleh lagi ada pasien COVID yang tidak bisa terlayani di rumah sakit. Oke. Ya, karena kemarin itu hal yang menyedihkan adalah saat pasien COVID tidak terlayani, kemudian ada yang terpaksa pulang, ada yang ditolak, kemudian akhirnya meninggal karena angka kematian kita juga kemarin sempat melonjak ya. Dan jangan sampai kematian itu penyebabnya adalah karena ini pasien nggak bisa dirawat di Matahir karena di rumah sakit ya, di Matahir, di Manap, di rumah sakit swasta yang lain, ya karena nggak bisa masuk nih full nih. Nah sekarang tidak ada lagi cerita begitu. Jadi justru di saat kita rumah sakit udah bersatu, udah siap nih, kita nunggu pasien nih, mana pasien ini? Harusnya gitu ya. Ternyata pasiennya udah lebih siap lagi dari kita, udah bisa isoman, ya kan, udah bisa menjaga dirinya gitu. Jadi akhirnya kita nih nunggu nih, kita lagi nangkep nih, lagi nunggu nih mana nih gitu kan, seolah-olah kan gitu nih. Tapi bukan takabur ya, bukan sombong, tapi itu patut disyukuri lah. Baik. Saya sebagai nakes, sebagai orang yang bekerja di rumah sakit itu, alhamdulillah banget. Artinya apa? Mudah-mudahan nih hal yang kita takutkan, yang kita lewati sangat berat di tahun lalu itu tidak akan terjadi lagi di tahun ini. Baik Bu Dewi. Itu dia pemirsa ya, sudah panjang lebar hari ini inilah penjelasan bidang info data dari Satgas COVID-19 hari ini. Mungkin di ujung cerita nih Bu, perbincangan kita mungkin ada pesan dan buat masyarakat khususnya ya menghadapi COVID ini, bagaimana ada varian baru ini seperti apa. Mungkin Ibu bisa menyampaikan sedikit ke publik gitu. Apa yang kira-kira mau disampaikan, Bu? Yang ingin saya sampaikan closing statement ya. Iya. Bahwa masyarakat Provinsi Jambi dalam menghadapi gelombang Omikron ini tetap menjaga prokes, itu yang utama. Kemudian tetap percaya diri bahwa kita mampu untuk melewati gelombang yang kesekian kali. Tetap kita harus bersemangat, tidak ada yang bisa melumpuhkan apapun dari diri kita maupun dari pekerjaan semuanya. Ya badai ini pasti berlalu. Dan kami dari tenaga kesehatan, khususnya rumah sakit, selain rumah sakit Raden Matahir, saya rasa seluruh rumah sakit di Provinsi Jambi sudah berkomitmen untuk merawat semua pasien COVID, tidak terkecuali. Tapi kita berharap pada hari ini dan akan datang yang selanjutnya tidak terjadi. Baik. Rumah sakit tetap tidak akan pernah, jangan sampai terjadi lonjakan kemudian rumah sakit tidak bisa memenuhi semua pelayanan pasien ya. Ya, kita berharapnya semoga ini sudah pandemi ini, semoga angka yang sekarang adalah angka yang menggembirakan, tapi itu tidak membuat euforia dan kita lupa. Dan tetap mematuhi semua. Tetap kita prokes itu tetap, dan pada akhirnya diri kita lah yang bisa menjaga diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menjaga diri sendiri nih, baru udah keluarga, anak, suami dan orang lain. Baik Ibu. Terima kasih waktunya Bu ya. Sama-sama Mas. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.